bener ya, bener sekali kata Pak Anies. Kalau hujan itu turunnya berjamaah ya, karena saking banyaknya jadi berjamaah. Misi beliau menjadi presiden kan perubahan ya, yang dulunya hujan itu turun begitu deras atau turun begitu lebat, sekarang diubah menjadi Pak Anies menjadi hujan turunnya berjamaah itu ya. Nah, nanti ada story tentang hujan berjamaah ya, sampai mengakibatkan tuh anak momongan saya pada takut nggak bisa kemana-mana akibat hujan turunnya berjamaah. Di luar kan hujan turun berjamaah nih, anak-anak momongan pada nggak bisa kemana-mana nih, pada main Lego nih ya. Di luar lagi turun hujan ya, kata Pak Anies tuh hujan turunnya berjamaah ya. Sekarang tuh nggak manusia saja yang berjamaah, air pun juga berjamaah ya ini. Jadi nggak bisa kemana-mana, hanya cuma main Lego dia. Yang penting wala. Nah nih ya, yang penting waras aja karena ada hujan turun berjamaah ya. Main di sini nyalakan mati tadi. Wah lah kok ngene tok iki. Nah piye yang ngambil ya, ini dulu ya. Gelap ya. Dulu ini hujan tuh berjamaah tuh masuk dari atas ke rumah saya ini ya. Nih, dulu tuh banjir, ada video-videoku sebelumnya ya, banjir. Apalagi nih di depan kamar Kanjeng Mami ya, beliau belum lagi kalau airnya itu mendelosor ke kamar Kanjeng Mami, beliau tidak bisa tidur ya, karena airnya itu turunnya berjamaah dari atas ke bawah ya. Ini basah semua, ada panci, ada ember, ada ya segala perkakas rumah tangga itu. Nah, di sini semua. Untuk kata Pak Anies kan untuk membuat apa itu? Lubang-lubang di dalam rumah. Ya nggak mungkin ya Pak Anies kalau membuat lubang-lubang di rumah, dalam rumah. Masalahnya ini ya sudah. Ini sudah warisan dari orang tua kayak gini, keramiknya ya nggak bisa saya lubangi, terpaksa hanya saya kasih panci-panci dan ember-ember dulu ya. Nah ini alhamdulillah sekarang tidak ada air berjamaah lagi di dalam rumah saya, dan alhamdulillahnya lagi ya, setelah saya itu pinjem uang ya, yang mereka bilang riba utang sama bank, ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya sedikit memberi upah untuk yang bekerja di bank, kalau itu menurut saya ya, meski kalian menyebut riba, karena keadaan inilah saya meminjam uang dengan riba ya nggak masalah. Yang penting hujan tidak berjamaah lagi masuk ke dalam rumah saya, tidak berjamaah dalam rumah ya. Nih alhamdulillah ini Mas Bri yang ngasih pinjaman ya sebesar 20 JT. Saya angsur berapa tahun ya? 3 tahun. Royongan itu apa? Bergotong royong sama 2 adik saya yang masing-masing berapa ya? 200-an ya, karena sebulan itu 600, gak masalah. Yang kalian bilang riba, karena dengan hasil riba pinjam uang yang katanya riba, nih air tidak lagi berjamaah di dalam rumah. Alhamdulillah ya. Hebat perubahan kata-kata yang dibikin Pak Anies ya.
sekali lagi saya secara pribadi bukannya tidak suka dengan individunya Pak Anies ya, saya cuman mempraktekkan apa yang diomongkan Pak Anies, apa yang yang diomongkan Pak Anies saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak nyampe ke dalam otak saya ya, karena saya ya harap dimaklumi pernah dirawat di RSC. Suka atau tidak suka, realitanya memang seperti itu. Saya pernah dirawat di RSC ya. Nah, inilah tadi, tak ambil agak terang. Tadi ruang tengah mati lampunya ya. Saya hanya mempraktekkan apa yang diomongkan Bapak Yohanes Anies Rashid Baswedan ya. Karena beliau baca pres dari Partai Nasdem ya, perkataan beliau aku terapkan dalam keseharian kok ternyata tidak masuk dalam keadaanku yang sekarang ini ya. Saya pribadi masih tetap mendukung dan menjaga persatuan negara ini, karena saya sendiri pun sedang berusaha untuk mempersatukan keluargaku yang bercerai-berai ya. Saya minta doa, bismillah, semoga saya berhasil ya. Kalau kalian yang sering mengikuti video-video saya, storyku dulu seperti apa ya, karena ya mungkin perjalanan hidupku yang harus seperti ini atau takdir hidup harus seperti ini, saya siap menerima ya. Oke, kembali lagi inti, jangan pernah takut sama hutang ya. Kalau keadaan kita harus memaksa berhutang untuk kehidupan sehari-hari, gak masalah, lakukan saja. Jangan takut riba, inilah. Ya emang benar menurut hukum Islam itu memang riba. Tapi lihat keadaan kita ya. Masa kita gak bisa berjuang ya. Bukannya saya gini ya. Misal saya ini hari ini, kehidupanku ini tanpa utang, belum tentu anak keturunan kita nanti juga tidak punya hutang ya. Karena apa? Tahun demi tahun tantangan hidup itu lebih lebih ganas. Dalam arti ganas ya, lebih bersaing ya, lebih ketat, maksudnya lebih berat. Nah, itu makanya kalau aku pribadi dalam mendidik anak atau momonganku, sistem pinjam meminjam sudah aku berlakukan dari sejak kecil. Karena apa? Suatu saat kalau sampai memasuki dunia cicilan, jadi tidak terlalu mumet. Itu aku cara mendidik anak dan anak momonganku. Kalau syukur-syukur bisa berpikir, oh hutang kok rasanya seperti ini ya, bagaimana solusinya untuk bisa keluar tidak punya hutang ya. Itu kayaknya yang anakku yang pertama itu sudah pernah merasakan hutang itu seperti ini ya, karena sekarang udah kerja, kayaknya sudah mengurangi dunia cicilan. Ya nggak masalah, entah kedepannya seperti apa ya, kita harus siap. Sekali lagi, jangan takut sama hutang ya. Hutang juga harus di planning ya. Sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, contoh saat ini mungkin saya tidak hutang, belum tentu anak keturunan kita juga tidak hutang ya. Karena kemungkinan kalau saya sudah tidak di dunia lagi, kita kan nggak bisa menutupi dan mencukupi kebutuhan anak ya. Mulai dari sekarang, makanya aku meski masih dikasih nafas sama Tuhan, simpan pinjam meminjam dalam keluarga atau sama anak momongan itu sudah aku terapkan. Karena apa? Juga menyiapkan mental untuk ke depan.
ya. Karena saya sadar dan sadarnya begini, saya dan orang tua anak yang saya ngomong ini tidak dari orang kaya raya, ya. Itu makanya aku persiapan sejak dini, ya pinjem ya harus ganti, meski yang mau yang apa sama anak momongan 1.000 2.000, kalau minta ya minta, kalau ngomongnya pinjem ya pinjem, harus dibayar. Suatu saat kalau udah lama nggak bayar, saya wolehkan gak foto, saya tegur. Katanya kemarin kamu bilang kamu pinjem uang mama 2.000 toh, kembali ke yo besok mama ding. Itu ya meski nanti 2 atau 3 hari lupa lagi, nyicil 1.000 atau 500, itu aku terapan. Karena ya itu ya Siki mau ceritane dari hujan berjamaah sampai ke riba, sampai ke dunia cicilan. Ya wes, ya intinya ya iki adalah yang ada di unek-unek otak saya, daripada penuh tak keluar ke ya. Syukur bagi buat inspirasi buat kalian, kalau enggak ya gak masalah ya. Kali lagi emang bener Pak Anies tuh menganut perubahan. Hujan turun sangat lebat ya. Sekarang diganti sama Pak Anies, hujan turun berjamaah. Jadi enggak orangnya saja yang berjamaah, hujan pun, air pun juga berjamaah ya. Kalau orang berjamaah di masjid atau musola pahalanya 27. Kalau air turun, kalau air berjamaah pahalanya berapa saya kurang paham. Nanti suatu saat tak tanya ke Pak Anies, kalau jumpa langsung sama Pak Anies ya. Pak Anies, kalau air berjamaah itu pahalanya berapa? Boleh dong tanya, saya kan cuman warga biasa plus lulusan RSC. Bukannya bangga lulusan RSC, sangat-sangat bersyukur sudah bisa seperti ini ya. Meski seperti ini ekonomi masih labil, rumah belum punya, suami juga belum punya. Astagfirullah. Wes, yang penting melihat anak sehat bahagia. Wes.